Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Grahito Raditya Yudanto. Di sini saya akan menjelaskan tentang politik dan cinta tanah air dalam perspektif Islam. Kompetensi dasar. Setelah mengikuti perkuliahan ini, mahasiswa diharapkan dapat 1. Memahami teori politik dan cinta tanah air dalam Islam. 2. Mampu menerapkannya dalam penyelesaian masalah sehari-hari. 3. Mengambil keputusan secara tepat serta bertanggung jawab berdasarkan nilai-nilai pendidikan budaya dan karakter bangsa Indonesia. Peta konsep. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang politik dalam perspektif Islam, variasi pandangan umat Islam dalam melihat relasi Islam dan negara, institusi khilafah dan dalam tradisi politik Islam, cinta tanah air menurut Islam. Politik dalam perspektif Islam. Politik Islam dikenal juga dengan istilah siyasah syariah. Definisi siyasah syariah menurut Abdul Wahab Khalafah adalah pengaturan urusan pemerintahan kaum muslimin secara menyeluruh dengan cara mewujudkan kemaslahatan mencegah terjadinya kerusakan melalui aturan-aturan yang ditetapkan Islam dan prinsip-prinsip umum syariat. Kendati hal itu tidak ada dalam ketetapan Nas, Al-Quran dan Hadis, dan hanya merujuk pada pendapat Imam Mujtahid. Yang kedua, variasi pandangan umat Islam dalam melihat relasi Islam dan negara. Di sini ada dua. Yang pertama, tipologi relasi agama dan negara. Tipologi relasi agama dan negara dibagi menjadi tiga, yaitu tipologi teodemokrasi, tipologi sekuler, dan tipologi moderat. Tipologi teodemokrasi. Tipologi teodemokrasi menganggap bahwa agama sekaligus negara, keduanya merupakan entitas yang menyatu. Kelompok ini disebut juga Islam politik, karena menganggap politik sebagai bagian integral dari Islam. Mereka memandang Islam sebagai suatu agama yang serba lengkap, termasuk ketatanegaraan atau politik. Yang kedua, tipologi sekuler. Tipologi sekuler berpendapat bahwa agama bukanlah negara. Negara adalah urusan dunia yang pertimbangannya menggunakan akal dan kemaslahatan kemanusiaan yang bersifat duniawi saja. Menurut kelompok ini, persoalan politik merupakan persoalan historis, bukan persoalan teologis, yang harus diyakini dan diikuti oleh setiap individu muslim. Islam hendaknya tidak dipolitisasi dan tidak menjadi kepentingan kelompok atau golongan tertentu. Yang ketiga, tipologi moderat. Aliran ini berpendirian bahwa Islam tidak mengatur sistem ketatanegaraan, tetapi terdapat seperangkat tata nilai etika bagi kehidupan bernegara. Menurut kelompok ini, tidak satu nas pun dalam Al-Quran memerintahkan didirikannya sebuah negara Islam. Jadi relasi agama dan negara adalah relasi etik dan moral. Yang kedua, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam perspektif Islam. NKRI dari sudut pandang agama adalah dipimpin oleh seorang presiden dan dipilih langsung oleh rakyat sebagaimana prosedur pengangkatan khalifah yang terdapat di dalam agama Islam. Selain itu, keabsahan kedaulatan pemerintahan NKRI dapat dilihat dari terpenuhnya tujuan syar'i, yakni demi menjaga kesejahteraan dan kemaslahatan umum. Selanjutnya, institusi khilafah dalam tradisi politik Islam. Khilafah merujuk pada sistem pemerintahan Islam pertama yang didirikannya setelah wafatnya Rasulullah SAW. Setelah wafatnya Rasulullah SAW, kaum muslimin melakukan musyawarah mufakat untuk menentukan pemimpin. Dalam sistem ini disebut khalifah. Berdasarkan faktor historis, tampak bahwa tidak ada aturan baku dalam pemilihan pemimpin dalam Islam, kecuali aturan untuk musyawarah dan mufakat.
namun prosedurnya selalu berubah sesuai dengan tuntutan zaman yang mengiringinya. Cinta tanah air menurut Islam. Kecintaan terhadap tanah air akan menimbulkan sikap patriot yang berarti sikap gagah berani, pantang menyerah, dan rela berkorban demi bangsa dan negara. Perwujudan sikap patriotisme dapat diwujudkan dengan cara menegakkan hukum dan kebenaran, memajukan pendidikan, memberantas kebodohan dan kemiskinan, menghindari perilaku yang mengarah pada korupsi, meningkatkan kemandirian diri secara optimal, memelihara persaudaraan dan persatuan, semangat cinta tanah air dan dapat dimulai dan diterapkan di lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat sekitar melalui keteladanan. Kesimpulannya setelah mempelajari hal ini, dalam pandangan Islam, politik dan cinta tanah air adalah hal yang harus dipahami umat muslim agar hidupnya lebih berkah. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.